رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على rasulihil karim amma ba'd. Para orang tua kami, Habib Helmi, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Fadilah Shadaqah, bab celaan terhadap kebakhilan, hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap umat ada satu fitnah. Fitnah itu adalah ujian, ya. Bukan fitnah yang asyaddu minal qatl, bukan fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah yang ya, bukan fitnah bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Arab adalah ujian. Jadi bagi setiap umat ada satu fitnah, sedangkan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Mishkat. Sabda Rasulullah SAW sudah dipastikan 100% kebenarannya, bukan sesuatu yang bergantung kepada kepercayaan manusia, tetapi terbukti dari pengalaman yang terjadi sehari-hari bahwa harta yang banyak akan menimbulkan banyak keburukan seperti riba, zina, judi, saling menghina, saling membunuh, kelalaian kepada Allah, malas beribadah, tidak ada waktu untuk mendakwahkan agama dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kemiskinan, sepertiga atau seperempat, bahkan 1/10 daripadanya pun tidak terdapat hal-hal di atas. Oleh karena itulah dinyatakan dalam ungkapan bahasa Parsi yang terkenal, jika tidak ada uang, maka cinta pun omong kosong belaka. Seperti orang kalau melamar, ya, mau modal apa nggak punya uang gitu. Emang bisa makan pakai cinta. Emang bisa ngempanin anak orang pakai cinta. Jadi seperti ungkapan bahasa Parsi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, jika seseorang diberi satu lembah yang penuh dengan emas, maka ia akan mencari lembah emas yang kedua. Kalau diberi 2 gunung emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Dan perut anak Adam hanya dapat dipenuhi oleh tanah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perut anak Adam artinya nafsunya hanya bisa dipenuhi saat ia dikuburkan, waktu mulutnya disumpal oleh tanah. Dipenuhi dengan tanah kubur maksudnya adalah apabila ia akan dikebumikan, barulah keinginan yang kuat untuk mendapatkan harta itu akan berhenti. Ketika hidup di dunia selamanya akan berfikir untuk mendapatkan harta. Apabila sebuah pabrik miliknya sudah cukup memberikan pendapatan baginya, maka dia pun akan berfikir untuk mendirikan pabrik yang kedua. Dari kedua menjadi 3 dan seterusnya. Dia menambah lagi kesibukannya, bukannya merasa puas dengan kelapangannya itu dan beristirahat untuk mengingat Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki daripada anak keturunan Muhammad SAW sekedar keperluannya saja. Masya Allah, ini Habib Helmi didoainnya begini. Makanya cukup aja Habib. Masya Allah, ini Jid Habib Helmi yang doa. Masya Allah. Mau Pak doain anak cucu gitu nih. Allahumma ja'al rizqan ali
nama bapak kemudian hutan, sekedar keperluannya aja. Jadi mereka nggak jadi ahli dunia yang wah sibuk karena dunia saja, nggak ada waktu untuk zikir, nggak ada waktu untuk dakwahkan agama, untuk sholawat segala macam nggak ada, sholat berjamaah pun nggak sempat. Kadang sholat pun di jalanan, kadang di jamak, kadang di kodok, masya Allah. Ya, nggak pernah buka Qurannya, sibuk dunia. Kalau zaman sekarang bukan pabrik, apa sekarang? Franchise. Punya berapa? Udah 3.000 franchisingnya. Wih, masya Allah. Itu mau nambah 5.000 lagi. Maka janganlah diberikan kepada mereka rezeki yang berlebihan sehingga akan menenggelamkan mereka dalam kesibukan. Oh, ini masih lanjutan doa Rasulullah. Di dalam hadis yang lain bahkan dinyatakan, kebaikan dan kebahagiaan adalah untuk orang yang telah dikaruniai Islam dan rezeki yang mencukupi keperluannya dan merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Dalam hadis lain lagi disebutkan bahwa pada hari kiamat tidak akan didapati seorang pun, baik orang kaya maupun orang miskin, yang tidak merasa kecewa dan menyesal dengan mengatakan, alangkah baiknya kalau rezeki ketika hidup di dunia hanya sekedar keperluanku saja. Ini dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku tidak takut akan kemiskinan dan kelaparan bagimu, tetapi yang aku takutkan nanti kemewahan dunia mendatangimu, sebagaimana kemewahan dunia telah diberikan kepada mereka, yaitu umat-umat terdahulu, dan kamu palingkan hatimu ke arahnya, sebagaimana hati mereka berpaling ke arahnya. Hal ini yang akan membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Masya Allah. Rasulullah SAW telah berulang kali memberikan peringatan mengenai kemudaratan dan fitnah daripada harta. Maka dengan keyakinan yang sempurna setiap orang akan takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa kekayaan tidak akan berbahaya bagi orang yang takut kepada Allah. Dalam kitab Mishkan. Jadi kita tidak menghina kaya, tidak juga memuliakan miskin, tidak. Ya, tidak ada kehinaan dalam harta yang melimpah. Allah telah catatkan dalam kisah Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, orang-orang kaya di masa lalu. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang kaya di masa lalu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub, ya, wali besar, keturunan baginda Rasulullah SAW, beliau pun saudagar besar. Imam Syafi'i kita kenalnya hanya sebagai imam mazhab saja. Beliau juga orang kaya, artinya hartanya banyak. Tetapi apa? Hartanya tidak mengganggu sedikit pun kegiatan mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama aja bagi mereka, punya harta nggak punya harta, di hatinya sama aja. Kenapa? Karena ada akhafu ilallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bapak-bapak silahkan mau jadi orang kaya boleh, yang nggak boleh memfatwakan orang Islam wajib kaya. Itu salah fatwanya itu. Kalau wajib berarti kan nggak melaksanakan apa? Dosa. Dalilnya apa? Karena kalau enggak kaya, gimana mau haji? Orang haji itu man istata'a ilaihi sabila, hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kalau orang miskin memang enggak wajib haji. Jadi kalau ada orang miskin seumur hidup, dosa dong dia. Dia udah usaha, jualan kangkung misalnya, jualan cendol tiap hari keliling, kan usaha dia itu. Tapi Allah takdirkan enggak kaya, berdosa? Ya tidak, maka tidak wajib kaya, dibolehkan oleh syariat jadi orang kaya, ya, asalkan taat sama Allah. Silahkan juga Anda memilih jadi miskin, asalkan taat sama Allah. Tercela juga orang miskin gak sholat. Berapa banyak di luar sana orang miskin gak sholat? Berapa banyak orang miskin di sana zina, ya enggak? Ya mudah-mudahan jangan kita hina orang kaya, ya. Kaya nanti hisabnya keras. Kalau dia taat, gitu ya. Jadi intinya Islam tidak
melarang orang jadi orang kaya, tapi jangan difatwakan wajib jadi orang kaya. Banyak orang kaya nggak sedekah harta juga, betul nggak? Banyak orang miskin yang ahli sedekah malah. Ada orang miskin ahli sedekah, pengangguran aja dia sedekah, ya nggak? Harusnya yang kerja lebih banyak sedekahnya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Ya, hadis-hadis ini kita niatkan untuk jadi obat hati kita, supaya kita berubah mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita. Semoga Allah sehatkan terus, Allah istiqomahkan kita, begitu juga dengan ahli keluarga kita, kemudian kepada seluruh orang tua kita, ya, baik orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua asuh, dan guru-guru kita, dan juga seluruh orang yang telah berjasa dalam hidup kita, para pendiri Masjid Al-Amin, dan juga jamaah yang biasa dengan kita yang telah mendahului kita menghadap Allah SWT, Bapak Muhammad Rashid bin Asman, Muhammad Rifai bin Haji Anwar, dan kakak ipar Pak Warmin Samidi bin Sasra. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT, dan Allah angkat ujian bagi saudara kita yang ada di Palestina dan negeri-negeri yang saat ini juga sedang diuji oleh Allah SWT. Semoga Allah beri kesabaran, dan yang mati menjadi mati syahid di sisi Allah SWT. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.